Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Moria A.Y. Waru SSI Teo. Jemaat Tuhan, mari berdiri muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita di minggu hari ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 menjadi nats pembimbing kita di minggu hari ini. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan dan memohon kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai dengan selama-lamanya, karena kasih setia-Mu besar atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati seluruh jemaat-Mu. Meskipun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam setiap rumah kami, boleh berdiam di setiap hati dan pikiran kami, agar kami hanya terfokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan setelah ibadah ini pun selesai, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan berkeluarga kami, kehidupan kami sehari-hari, maupun dalam kehidupan berpelayanan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh memberkati setiap perkataan yang hamba-Mu ucapkan, agar semuanya boleh berkenan dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-29 yang menyatakan 3 hari kemudian
Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Masab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak dipercaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kiranya kita di hari ini, di saat ini tetap masih berada dalam kondisi sehat, ada sukacita dan keteguhan terhadap iman kita akan Yesus Kristus tetaplah kuat untuk melaksanakan firman-Nya setelah kita mendengarkan firman-Nya setelah dari ibadah ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Kusno Sostro Diharjo merupakan nama kecil dari Insinyur H. Soekarno atau yang dikenal dengan nama Soekarno.
Perubahan nama ini terjadi dikarenakan semasa kecilnya Soekarno mengalami berbagai kondisi tubuh yang tidak stabil atau bisa dibilang sering sakit-sakitan. Sehingga pada usianya yang ke-11 tahun, ayahnya terpaksa mengubahnya tidak lagi namanya dengan Kusno Sosrodi Harjo, tetapi mengubah namanya menjadi insinyur, menjadi H. Soekarno atau kita kenal dengan namanya Soekarno. Soekarno sendiri lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di kota Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usianya yang ke-69 tahun. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, tahukah kita bahwa untuk memperoleh kemerdekaan, dan tentunya lah kita pasti sama-sama tahu bahwa Soekarno lah yang menjadi Bapak Proklamator kemerdekaan Indonesia kita, dan untuk bisa mencapai titik yang namanya kemerdekaan Indonesia, ia jalannya tidaklah mulus-mulus saja, tetapi ia mengalami yang namanya jatuh dan bangun untuk bisa sampai di titik kemerdekaan. Saya ingin berbagi ada 3 peristiwa kepada kita sekalian bagaimana perjuangan Soekarno untuk bisa sampai kemerdekaan. Peristiwa yang pertama, ketika Soekarno bergabung pada aktivitas di PNI, ia terpaksa ditangkap oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan kemudian ia dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Yang kedua, saat Soekarno bergabung pada sebuah aktivitas politik, akhirnya membuat ia terpaksa kembali lagi diasingkan ke Flores pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan lagi di Bengkulu pada tahun 1938 dan 1942. Dan peristiwa yang ketiga, Soekarno lagi dan lagi kembali diasingkan pada masa penjajahan bangsa Jepang. Dan di saat ia mengalami pengasingan inilah, ia kemudian memiliki semangat perjuangan dan mulai merancangkan bagaimana Indonesia itu harus merdeka. Dan selama proses inilah, Soekarno bergabung pada beberapa organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, dan PPKI. Tahukah kita, Bapak Ibu yang terkasih, perjuangan yang dialami, yang harus dilewati oleh Soekarno bersama rekannya itu Muhammad Hatta untuk bisa sampai pada sebuah kemerdekaan ternyata juga dialami oleh Rasul Paulus. Karena kenapa saya mengangkat Soekarno ini? Karena kebetulan juga sesama setema dengan pembacaan perenungan firman Tuhan kita saat ini, dan esok hari kita bersama-sama akan kembali menghayati kemerdekaan kita meskipun agak sedikit berbeda suasananya, kita menghayati dan memperingatinya di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita saat ini akan berbicara tentang bagaimana perjuangan Paulus untuk bisa sampai pada kemerdekaan bagi umat Kristen mula-mula. Dan khususnya perenungan kita saat ini akan berbicara tentang undangan dari Paulus kepada orang-orang terkemuka bangsa Yahudi yang saat itu bersama-sama Paulus ada di kota Roma. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, menarik dari undangan ini adalah tujuannya adalah Paulus ingin melakukan sebuah percakapan terhadap kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma itu untuk membenarkan atau untuk meluruskan pandangan mereka perihal tentang bagaimana mereka menilai segala sesuatu yang diajarkan oleh Paulus ini adalah salah. Menurut mereka, semua penginjilan yang disampaikan oleh Paulus tidaklah sesuai dengan tradisi bangsa Yahudi. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, perlu untuk kita ketahui bersama, sebenarnya ada 2 permasalahan yang dipermasalahkan oleh bangsa Yahudi. Permasalahan yang pertama, mereka tidak bisa terima bahwa Paulus menyampaikan keselamatan itu berasal dari iman akan Yesus Kristus. Menurut mereka, keselamatan yang benar bukanlah berasal dari iman, tetapi berasal dari tradisi bangsa Yahudi. Yang kedua, mereka juga tidak terima terhadap penginjilan yang disampaikan oleh Paulus perihal Mesias adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan semua orang. Menurut mereka, Bapak Ibu, Mesias itu bukanlah Yesus Kristus.
Menurut mereka, Mesias adalah seseorang yang akan datang di masa yang akan datang hanya untuk membebaskan, garis bawahi, hanya untuk membebaskan bangsa Yahudi. Sehingga ketika Paulus menyampaikan bahwa Mesias akan membebaskan seluruh bangsa tanpa terkecuali, mereka tidak bisa terima. Menurut mereka, yang pantas dan berhak yang diselamatkan hanyalah bangsa Yahudi. Kenapa? Menurut mereka, bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak pernah salah. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-18. Di sana tergambarkan bahwa Paulus ditangkap di Yerusalem, akan tetapi ketika ia dibawa ke kota Roma, ia dibebaskan karena tidak ada satupun kesalahan ditemukan di dalam dirinya. Namun Bapak Ibu, sangat disayangkan, kebebasan ini ternyata tidak benar-benar diterima oleh Paulus. Saat ia mengalami atau dinyatakan bebas, sebagian orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma itu namun membenci Paulus, berusaha berulang-ulang kali mencari cara menyampaikan berita hoax, melayangkan beberapa tuduhan kepada Paulus agar Paulus kembali masuk ke dalam buih penjara. Tuduhannya ada dua. Yang pertama, mereka menyampaikan bahwa Paulus menentang hukum tradisi Yahudi atau hukum Taurat dengan pengajaran yang disampaikannya. Yang kedua, menurut mereka bahwa Paulus sudah menajiskan bait Allah dengan membawa orang non-Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-28. Dan kalau kita tarik ke dalam bahasa sekarang, tuduhan yang disampaikan oleh Paulus ialah perihal penistaan agama. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-19, apakah segala tuduhan yang dilayangkan kepada Paulus akhirnya membuat Paulus menjadi menyerah atau dalam tanda kutip lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan Tuhan? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Ia tetap maju dan tidak menyerah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terlihat dari usahanya untuk mengajukan banding kepada Kaisar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di Kisah Para Rasul 25 ayatnya yang ke-11. Dan tujuan Paulus melakukan naik banding kepada Kaisar bukan untuk mempersalahkan bangsanya sendiri, tetapi ia ingin menyatakan bahwa kebenaran firman Allah itulah yang paling benar. Dan di ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22, sesungguhnya Bapak Ibu, seperti yang sudah terjadi dalam kehidupan masa kini, tidak mungkin bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi yang ada di Roma itu mampu atau memiliki keyakinan penuh bahwa mereka sanggup menjebloskan Paulus ke dalam penjara kalau tidak ada dukungan dari orang dalam. Dan orang dalam di situ adalah seorang wali negeri bernama Perkius Festus. Perkius Festus inilah yang mendukung bangsa Yahudi yang membenci Paulus untuk memenjarakan Paulus secepat-cepatnya atau sesegera mungkin. Dan terkhususnya Bapak Ibu bisa lihat di Kisah Para Rasul 26, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali, bahwa Festus ini menyatakan bahwa Paulus itu gila. Dia menyatakan bahwa Paulus itu gila, terutama saat Paulus memberitakan tentang Yesus adalah Mesias di hadapan Herodes Agripa. Kita lihat di ayat yang ke-20 sampai 22, di sini menarik Bapak Ibu. Ternyata kalau ada kelompok yang membenci Paulus atau kelompok yang membenci kita atau istilahnya kontra, ternyata ada juga kok kelompok yang pro terhadap Paulus. Untuk itulah di ayatnya yang ke-23, pada akhirnya disepakati suatu hari disepakati terjadilah pertemuan antara Paulus dengan sejumlah besar orang Yahudi yang membenci dirinya maupun yang pro terhadap dia. Dan di dalam pertemuan itu Paulus menggunakan kesempatan yang besar untuk menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi Bapak Ibu, meskipun Paulus menyampaikan firman Tuhan berdasarkan sesuai dan mengacu pada hukum Musa dan kitab para nabi dan tentunya disesuai dengan yang diperintahkan Allah, tetap saja Bapak Ibu,
beberapa orang merespon secara negatif. Itu bisa dilihat di ayat yang ke-24 sampai 25. Benar saja Bapak Ibu, di antara banyaknya orang Yahudi yang hadir dalam pertemuan itu, ada yang merespon secara negatif, merespon secara menolak, ada juga yang merespon untuk menerima tentang pernyataan Paulus perihal tentang penginjilan Allah. Dan di ayat yang ke-26 sampai yang ke-29 yang terakhir, orang-orang Yahudi yang menolak tentang penginjilan yang disampaikan Paulus dalam pertemuan itu adalah orang-orang yang keras hatinya. Orang yang keras hati akan sulit untuk mengerti firman Tuhan. Orang-orang yang sengaja menebalkan telinga mereka akan sulit untuk mendengarkan firman Tuhan dan sulit untuk mendengarkan suatu kebenaran. Dan orang-orang yang menutup atau dengan sengaja menutup hatinya akan sulit untuk mampu melihat kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dan bagi Paulus, Bapak Ibu, Roh Kudus telah menyampaikan semuanya ini melalui Nabi Yesaya bahwa akan ada penolakan, ketidakpercayaan, bahkan ada juga yang mau mengerti dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus terhadap di kalangan orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Itu sudah dinubuatkan di Nabi Yesaya dan sudah dikatakan pula bahwa Allah akan menyelamatkan orang Yahudi yang bersedia menerima Allah di dalam kehidupannya dan menyelamatkan bangsa-bangsa lain yang mau mengerti dan menerima firman-Nya di dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan untuk kita sekalian Bapak Ibu yang terkasih, dan ada 2 poin yang dapat kita jadikan dalam aplikasi kehidupan kita yang bersama. Poin yang pertama, sesulit apapun rintangan yang kita hadapi dalam melayani Tuhan, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan sebagai pelayannya. Artinya Bapak Ibu, seperti halnya yang dialami oleh Presiden Soekarno maupun Rasul Paulus, mereka bisa saja kok memilih sikap masa bodoh, memilih untuk ya sudahlah yang penting gue selamatlah, nyawa gue selamat, memilih untuk cuek. Terserahlah bangsa Indonesia mau dijajah kek, bangsa Indonesia mau merdeka kek, saya nggak peduli. Begitu juga Rasul Paulus bisa memilih sikap untuk lari dari panggilan Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki sikap ini Bapak Ibu. Mereka tidak memilih untuk lari, tetapi mereka tetap maju dan menghantam segala rintangan yang di hadapan mereka. Sehingga mereka mampu mencapai yang namanya seperti Soekarno, mampu mencapai yang namanya kemerdekaan Indonesia, dan Rasul Paulus pun mampu mencapai yang namanya kemerdekaan iman di dalam Kristus bagi Kristen mula-mula. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak hanya sikap berani, sikap tidak mau lari, ternyata baik Soekarno maupun Paulus juga melibatkan Allah di dalam setiap proses yang mereka lakukan ini. Baik proses memperjuangkan kemerdekaan maupun proses dalam penginjilan. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, saya mengutip menarik untuk kita perhatikan bersama. Soekarno pernah berkata demikian, "Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa." Artinya, baik Soekarno maupun Paulus, mereka tidak bekerja mengandalkan diri sendiri. Mereka selalu melibatkan Allah di dalam setiap proses perjuangan mereka. Dan ini yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Dan poin yang kedua, jadilah gereja pejuang kebenaran sesuai dengan tema perenungan kita di ibadah saat ini. Di setiap bentuk pelayanan kita Bapak Ibu, pasti akan ada yang namanya perbedaan pendapat. Baik satu pelayan dengan pelayan lain, dan tak jarang akan berujung pada sikap emosional. Akan tetapi Bapak Ibu, perbedaan pendapat itu haruslah tetap didasari yang namanya kasih. Dan perbedaan pendapat ini akan menjadi salah dan akan menjadi tidak biasa jika diteruskan secara berlarut-larut, terutama diakhiri dengan sikap lari dari tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan untuk menjadi gereja pejuang kebenaran,
tidak hanya membutuhkan sikap tidak mau lari, tetapi juga membutuhkan yang namanya tekad, saling bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung. Tidak hanya dilakukan oleh seorang KMJ atau seorang pendeta saja, tidak Bapak Ibu. KMJ, pendeta, presbiter, majelis, dan jemaat pun 3 hal ini haruslah saling kompak, saling menopang, saling bergandeng tangan untuk dapat mewujudkan pelayanan Tuhan di dalam gereja. Tanpa ini semua Bapak Ibu, saya yakin gereja tidak akan bisa dikatakan sebagai pejuang kebenaran dan akan berakhir pada yang namanya perpecahan jemaat. Dan pertanyaannya sekarang adalah yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita ataupun gereja kita saat ini menjadi gereja pejuang kebenaran? Dan jikalau belum, inilah yang menjadi PR bagi kita sekalian sebagai jemaat Tuhan. Tugas kita sebagai umat Tuhan yang telah dimerdekakan secara bangsa Indonesia dan dimerdekakan di dalam iman Allah, haruslah sanggup menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk menjadi gereja sebagai pejuang kebenaran. Dan teruskanlah Bapak Ibu, pejuang yang sudah dilakukan oleh para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan para nabi dan para rasul yang sudah memperjuangkan bagaimana mereka harus mengorbankan nyawa mereka sekalipun agar kita dapat beribadah secara tenang ini, dan kita tugasnya adalah melanjutkan perjuangan itu. Teruskanlah perjuangan itu dan jadikanlah gereja kita sebagai pejuang kebenaran di masa kini dan di masa yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian dan selamat menghayati kemerdekaan Indonesia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Merdeka dan amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan sikap sempurna, dan dengan mulut kita marilah kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat kita, dan kita memohon segala permohonan kita untuk bangsa negara Indonesia kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami, yang kami sapa dengan hormat, Bapa dari segala Bapa dan Tuhan dari segala Tuhan, satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan di saat ini,
Kami yang sedang menundukkan kepala kami, merendahkan hati kami bahwa kami pun menyadari kami bukanlah siapa-siapa tanpa pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan, mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu yang sudah kami dengar. Bantu kami Tuhan, mulai hari ini tidak hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri-sendiri, tetapi kami mulai bergandengan tangan bersama para pelayan-Mu yang ada di gereja maupun para pelayan-Mu yang ada di lingkungan masyarakat, bergandengan tangan, berkomitmen bersama dan bertekad bersama untuk mewujudkan tentang bagaimana kami harus hadir di dalam dunia sebagai gereja pejuang kebenaran. Dan kami pun tidak menyia-nyiakan bagaimana perjuangan para pahlawan, baik pahlawan nasionalisme maupun pahlawan dari rasul-rasul maupun para nabi yang sudah memperjuangkan bagaimana kami bisa dapat beribadah dengan tenang saat ini Tuhan. Dan biarkanlah kami dapat melanjutkan perjuangan itu Tuhan. Sebagai umat Kristen yang ada di saat ini dapat bertekad, berjuang bersama-sama untuk menjadi para pejuang kebenaran. Dan singkirkanlah Tuhan segala rasa ego maupun rasa ingin bersaing satu sama lain Tuhan. Dan sekalipun tetap ada perbedaan pendapat, itu adalah hal yang biasa. Dan biarkanlah meskipun ada perbedaan pendapat itu Tuhan, tetap kami dasari kasih di dalam setiap kehidupan bermasyarakat, di kehidupan kami sehari-hari, maupun dalam kehidupan berpelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan yang baik, dan saat ini kami memohon kepadamu Tuhan, bangsa negara kami akan menghayati kembali kemerdekaan Indonesia kami esok hari Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa melakukannya seperti tahun-tahun sebelumnya melalui peribadahan di gereja-Mu ya Tuhan, tetapi biarkanlah itu tidak mengurangi semangat nasionalisme kami. Tetapi kami tetap mampu melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan memerdekakan bangsa negara kami, terkhususnya memerdekakan diri kami sendiri Tuhan. Jangan biarkan kami mau dijajah oleh belenggu dosa, jangan biarkan kami mau dijajah oleh hawa nafsu duniawi Tuhan, dan perkuatkanlah iman kami dan semangat kami untuk senantiasa membentengi diri kami melalui roh-roh kebenaran-Mu saja ya Bapa. Dan terkhususnya bangsa negara Indonesia kami masih tetap dalam kondisi yang tidak stabil Tuhan, bahkan lebih parah mungkin. Beberapa daerah sudah dikategorikan zona merah atas COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, sadarkanlah kami sebagai masyarakat Indonesia untuk kami mau bekerja sama membantu pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Dengan cara sekalipun kami harus keluar bekerja di luar, kami mampu menjaga kebersihan kami, mencuci tangan maupun menggunakan masker Tuhan, dan menggunakan alat pelindung diri lainnya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi bebal hati, bebal diri, tetapi segala usaha itu Tuhan juga berguna untuk kesehatan kami sendiri Tuhan. Dan Tuhan kami memohon, sudahkanlah penderitaan bangsa negara Indonesia kami. Pulihkanlah kembali negara kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami memohon Tuhan, pulihkan kembali bumi pertiwi kami dari merebaknya COVID-19 ini, agar kami semua umat-Mu yang rindu untuk bersekutu bersama dapat boleh mewujud nyatakan itu Tuhan, dapat kembali boleh gereja kami terbuka untuk menyambut firman-Mu, dan tetap ada segala puji-pujian boleh kami haturkan langsung di rumah peribadahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Kiranya senantiasa tetap Engkau memberkati segala jeripaya para pelayan-Mu Tuhan di tengah COVID-19 ini. Mulai dari Bapak Pendeta Inyoman Jepun sebagai seorang gembala yang telah Engkau utus melayani domba-domba-Mu Tuhan di GPIB Jemaat Penial ini. Berkati beliau, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ia senantiasa dapat melaksanakan tugas dan panggilannya sebagai seorang pelayan-Mu dengan sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Berkati juga keluarganya Tuhan, mulai dari Oma, Ibu Milka, anak-anak Kenan dan Zevan ya Tuhan, dalam bangku pendidikan mereka. Berkati keluarga ini, limpahkan kesehatan-Mu, rezeki-Mu, dan perlindungan-Mu di atas kehidupan keluarga ini Tuhan. Dan biarkanlah keluarga ini Tuhan senantiasa mampu menjadi alat-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu.
Berkati juga seluruh kehidupan para pelayan-Mu, mulai dari penatua, diaken, pemandu lagu, organis, maupun sound system, pengambil gambar, maupun yang mengedit, dan karyawan kantor, dan seluruh tim belakang layar. Tuhan, berkati semuanya, karena kami yakin dan percaya Tuhan, segala jeripaya kami tidaklah sia-sia, dan kami tetap melaksanakan dan melakukannya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami serahkan hanya ke dalam tangan kembali Tuhan, seluruh kehidupan berjemaat kami, mulai dari jemaat simpatisan maupun jemaat di dalam yang sudah terdaftar sebagai jemaat GPB Peniel, dari jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3, dan 4. Berkati kami semuanya Tuhan. Oh Tuhan, segala pergumulan yang kami harus hadapi karena sebagai bentuk pikulan salib kami sebagai umat Kristen Tuhan, baik segala bentuk pergumulan dari pekerjaan, perekonomian, kehidupan berumah tangga, maupun kehidupan bermasyarakat, pergumulan bermasyarakat, maupun pergumulan kami yang lain. Tuhan, tolong Engkau turut campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus, jikalau Engkau mengizinkan permasalahan itu terjadi, maka hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Tolong kami Tuhan untuk keluar dari segala bentuk pergumulan kami, sehingga hanya nama-Mu saja yang dapat kami tinggi dan puji dan muliakan di dalam setiap pertolongan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami selama seminggu sepekan. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu tidaklah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silahkan duduk. Kami akan membacakan ringkasan warta Jumat. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta 16 Agustus 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta Jumat dalam sepekan ini yang antara lain 1 Romawi, cuti besar tahap kedua tahun ajaran 2019-2020. Disampaikan kepada jemaat GPIB Penil Palembang bahwa Bapak Alberto Kipu akan menjalani cuti besar tahap kedua terhitung tanggal 18 sampai dengan 31 Agustus 2020, 2 minggu kalender. Untuk diketahui bahwa sesuai tata gereja GPIB, hak cuti besar diberikan tiap 5 tahun kerja dengan waktu 3 bulan kalender. Demikian untuk diketahui. 2 Romawi atestasi masuk. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Penil Palembang, sudah berada di tengah-tengah pelayanan jemaat GPIB Penil Palembang, Saudara Jeffrey Hamonangan Natalanda Sinaga, pindahan dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi, masuk dalam wilayah sektor 4 beralamat Jalan Cendawan 3, Komplek Pusri Palembang. Selamat bergabung dan berjemaat di GPIB Penil Palembang. 3 Romawi, katekisasi. 1. Disampaikan kepada seluruh peserta katekisasi GPIB Jemaat Penil Palembang, Pelaju Sungai Grong dan Karang Endah, bahwa batas akhir memasukkan formulir pendaftaran katekisasi dan atau surat keterangan dari jemaat setempat adalah hari Rabu, 19 Agustus 2020, ke kantor sekretariat GPIB Jemaat Penil Palembang. Jam kantor dari jam 8.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. 2. Pertemuan orang tua dan katekisasi dengan tim pengajar akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2020, pukul 12.30 hingga selesai dengan aplikasi Zoom. 3. Mohon menyertakan nomor WA anak dan orang tua yang ditambahkan pada formulir pendaftaran. 4. Meeting ID dan password akan disampaikan melalui grup WA katekisasi. Demikian untuk diketahui. 4. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. 5. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta Jumat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Lanjutkanlah perjuangan dari Rasul Paulus dan Soekarno untuk menjadi bangsa yang merdeka dan mewujudkan gereja pejuang kebenaran di masa kini.
Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
segala pengharapan. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul ayat 28 pasal 17 hingga ke 29 yang menyatakan Ulang om. pasal maaf Ulang om. ulang pasal dikat iya. Ulang lagi. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupan.